Hampir di semua tempat di Bali ada satu hal yang akan sering kamu temui dibandingkan hal yang lain. Selain pantai, pura, restoran babi guling, spa, tempat laundry, bule semi telanjang, dan sepeda motor. Oke, barangkali hampir sama seringnya dengan sepeda motor. Berwarna-warni, biasanya berbentuk persegi yang diletakkan di tempat suci seperti pelingi, di titik tertentu dekat dengan pantai atau jalanan, atau di luar toko, rumah, dan restoran. Ya, ini adalah canang sari, salah satu jenis Banten, persembahan suci atau sesaji dalam ritual agama Hindu Bali. Dan jika kamu seperti saya, kamu mungkin pernah secara tidak sengaja menginjak salah satunya dan kemudian bertanya-tanya, jangan khawatir, kami akan membantu kamu dan saya sendiri untuk mengetahuinya. Canang sari adalah salah satu tipe Banten yang paling sederhana, yang dihias dengan bunga dan diberi wewangian. Orang Hindu Bali mempersiapkan dan memberikan canang sari minimal 1 kali setiap hari sebagai bentuk ucapan syukur. Boleh diberikan mulai dari jam 6 pagi sampai sore menjelang malam. Secara umum, canang sari isinya porosan, terbuat dari daun sirih, kapur dan gambir, dan diberi irisan pandan di atasnya serta minyak wewangian. Setiap bahan canang sari mewakili beberapa aspek dari diri kita sebagai manusia, memiliki makna tertentu dan memiliki referensi spiritual atau simbologi. Misalnya, 5 bunga warna itu sesuai dengan Pancadewata atau 5 penjuru mata angin dan mewakili 4 arah serta pusat. Terus, porosan melambangkan Trimurti atau 3 dewa Hindu utama. Tampaknya canang sari dapat ditempatkan di mana saja, karena bisa dilihat di depan pagar, toko, dan bahkan di tengah jalan. Tapi sebenarnya, peletakan ini juga tidak sembarangan. Ada titik-titik tertentu yang dekat dengan pelingi, di titik yang dinilai baik untuk mengusir buta kala atau energi dan kekuatan negatif, dan di titik yang dipilih dengan niat baik untuk mengaturkannya. Untuk bahan canang sari lainnya, setiap daerah di Bali punya kekhasan sendiri, dan perbedaan ini memang sesuatu yang cukup unik di Bali, di mana detail ritual dan kepercayaan orang Hindu Bali sangat terhubung dengan komunitas lokal seseorang dan keluarga besar. Kalau penasaran sama arti semua bahan canang sari, bisa nonton video dari beberapa YouTube orang Bali untuk melihat lebih detail lagi. Nah, kamu mungkin juga sempat memperhatikan bahwa salah satu perbedaan atau variasi dengan canang sari ada tambahan seperti dupa, permen, gula cair, rokok, atau bahkan uang yang diletakkan di atasnya. Terus, kamu mungkin sempat terpikir, jadi kenapa Banten ini yang sebagian besar terbuat dari bahan-bahan alami untuk menghormati leluhur dan Tuhan dapat ditambahkan dengan benda-benda sintetis seperti rokok dan plastik. Dan tentunya, plastik dan limba-limba canang sari dan Banten lainnya sudah menjadi persoalan besar di Bali. Tidak heran bahwa banyak orang memakai kantong plastik untuk membawa Banten, makanan, minuman, dan barang lainnya ketika mereka pergi ke pura atau upacara, dan masih ada yang suka membuang sampah sembarangan. Di Pura Besaki misalnya, salah satu pura paling besar dan penting untuk orang Hindu Bali, pada tahun 2023 diperkirakan bahwa jumlah sampah mencapai lebih dari 7 ton setiap hari di kawasan pura ini. Dan ketika ada upacara besar bisa naik lagi menjadi lebih dari 10 ton sampah.
Dari jumlah sampah yang luar biasa ini, pada 2023 hanya 7% yang dapat diolah supaya tidak langsung dibuang saja ke TPS. Dan pada 2023 itu, sampah dari Pura Besaki masih dibuang di salah satu desa di sekitar Pura Besaki yang sudah tidak ada TPS yang layak. Nah, untuk masalah sampah di kawasan Pura Besaki, lagi ada proyek untuk memperbaiki pengelolaan sampah di daerah itu. Dan sudah ada beberapa organisasi lokal yang membantu di sana. Jadi kita akan coba melihat perkembangannya di salah satu episode berikutnya. Oke, tapi balik lagi ke salah satu isu dasar dulu. Sebenarnya bagaimana plastik dapat digunakan untuk sesaji agama? Dan apakah masalah limbah dan sampah di Pura hanya isu baru-baru ini atau sudah menjadi persoalan dari dulu? Berbekal dengan beberapa pertanyaan, sekarang saatnya untuk mencari seorang ahli. Ligo Sarya, terima kasih banyak waktunya. Jadi kadang-kadang tanpa kita sadar dan tidak sengaja, mungkin kita bisa menginjak si canang. Apakah harusnya kita takut bahwa mungkin akan kena nasib buruk atau dikutuk atau kayak gitu nggak? Ya, pertanyaannya bukan masalah boleh diinjak atau tidak, tetapi niat atau tidak. Tergantung niat orangnya. Yeah. Kalau dia memang sengaja menginjak itu tentu tidak sopan, tidak boleh. Yeah. Nah, kalau misalnya ada orang yang tidak sengaja menginjak itu, namanya dia sudah dipersembahkan, itu sebenarnya tidak masalah sepanjang dia tidak melakukannya secara sengaja. Oke. Salah satu yang kami sering melihat dengan Canang Sari, pemakaian plastik dan juga bahan-bahan sintetis yang lain. Apakah ada tanggapan dari para pedanta atau tokoh agama di Bali? Para orang suci sebenarnya sudah menghimbau berkali-kali, baik melalui Dharma Wacana atau ceramah keagamaan, dan juga melalui pemerintah. Sekarang kembali ke masyarakatnya, apakah masyarakat itu sadar terhadap hukum itu atau tidak? Yang dibutuhkan masyarakat itu adalah bahan pengganti plastik. Ya, karena masyarakat itu dimanapun dan siapapun prinsipnya pasti satu, yaitu efisiensi. Satu hal yang praktis. Kita bawa Banten ke Pura, praktisnya ya pakai plastik, diikat. Gampang bawanya, gampang dicantelin di motor, dan kalau kena hujan ya nggak basah. Sekarang ketika plastik itu dibatasi, apa yang masyarakat pakai untuk penggantinya supaya memiliki nilai kepraktisan yang sama? Sekarang kan banyak bahan-bahan pengganti plastik yang sangat yang awet juga, tetapi efisiensinya juga sama. Gitu. Mungkin pemerintah bisa mensosialisasikan itu lebih masif dan juga menggerakkan ekonomi supaya ada yang jual itu secara masif. Begitu. Boleh nggak beli cerita sesuatu tentang Canang Sari yang mungkin tidak terlalu banyak orang tahu? Canang Sari itu adalah persembahan atau Banten yang paling sederhana, yang paling inti. Banten sebesar apapun dia, kalau tidak ada canang, nol. Ya. Nah, mengenai bunga apa saja yang dipakai, bunganya bebas sesungguhnya. Sepanjang bunga itu berbau harum secara alami. Dan tidak boleh bunga yang tumbuh di kuburan, itu tidak boleh. Bunga yang diambil dengan cara yang tidak benar, seperti mencuri. Bunga yang kotor atau sudah jatuh ke tanah, itu tidak boleh dipakai untuk canang. Apakah ada hal lain mungkin yang Bli bisa cerita yang memang suka sedikit mungkin disalah pahami tentang kepercayaan orang Hindu Bali? Ada beberapa. Yang pertama, orang Bali itu nyembah pohon katanya. Pohon-pohonnya diselimutin pakai kain. Kalau saya katakan secara jujur, memang orang Bali itu memang menyembah pohon.
Karena orang Bali itu beragama secara nyata. Pohon, apa manfaatnya pohon? Dia memberikan kita oksigen, dia menyediakan air, dia memberikan kita keteduhan. Bukankah kita harus menghormati dia secara logika? Ya. Saya hormati dia dengan menyelimuti dia supaya dia tidak diganggu orang. Di sisi metafisik mungkin karena pohon itu memancarkan energi, maka di sana ada dewatanya. Jadi Tuhan itu ada di dalam hati setiap makhluk hidup. Dan dengan mengingat pohon yang hebat itu, kita mengingat Tuhan. Oke, dia terima kasih banyak Ya. waktunya. Oke, jadi kita bisa menarik nafas lega. Kita mungkin tidak akan dikutuk kalau menginjak canang sari, kecuali melakukannya sengaja. Jangan. Nantikan episode Mata Belalang selanjutnya, di mana kita akan eksplorasi subak dan isu drainasi. Terima kasih juga untuk sponsor video ini, Warisan Alphard, sinetron baru yang akan segera tayang di siaran Antara Bumi. Saat Warisan Alphard kembali membangkitkan harapan, ambisi, dan 1000 intrik. Mungkin untuk episode selanjutnya kita juga akan mencari sponsor lokal di Bali.